Pemirsa, babak baru kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dimulai. Hari ini, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh mantan Presiden Jokowi. Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, Roy sempat mengatakan bahwa ini adalah bagian dari upaya kriminalisasi karena dirinya bersama dengan Dr. Tifa, kemudian Rismon Sianipar berencana membuat sebuah buku yang terkait dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya. Jumat 7 November lalu setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan, Polda Metro Jaya menaikkan status Roy Suryo CS menjadi tersangka. Roy Suryo mengaku tidak mempersoalkan statusnya sebagai tersangka. Roy menyinggung Sylvester Matutidang. Ada kok yang sudah terpidana 6 tahun inkrah tidak dipenjara. Status TSK itu masih harus kita hormati dan saya senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia, ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil. Pemirsa, Roy Suryo tidak sendirian. Ada 7 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terbagi menjadi 2 klaster dan dijerat dengan pasal berlapis. Klaster pertama ada Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Muhammad Rizal Fadila, Rustam Effendi dan juga Damai Hari Lubis. Mereka dikenakan pasal pencemaran nama baik, kemudian fitnah, ada penghasutan yang ada di dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE. Sementara kita akan lihat klaster yang kedua. Klaster kedua ada Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan juga Rismon Sianipar. Mereka dikenakan pasal tambahan yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE mengenai manipulasi dokumen elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ibarat cerita sinetron stripping, polemik dugaan ijazah palsu Jokowi bergulir panjang dan jadi tontonan publik yang tidak berkesudahan. Mantan Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah pernah menunjukkan foto ijazahnya kepada sejumlah wartawan. Presiden ke-7 Republik Indonesia ini memperlihatkan ijazah lengkapnya dari SD sampai S1 yang dikeluarkan UGM. Meski menunjukkan, Jokowi pada saat itu melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazah-ijazahnya tersebut. Bukan hanya kepada wartawan, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi juga bersaksi bahwa ia dan jajaran DPP Projo pernah melihat langsung ijazah Jokowi dan menyatakan yakin bahwa ijazah tersebut asli. Tanya Mas Roy aja lah. Iya, jadi sebelumnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada, ya. Dan kita tadi dibuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Jokowi menegaskan tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk memperlihatkan ijazahnya di depan publik. Ia hanya akan memperlihatkan ijazah aslinya kepada hakim melalui proses peradilan. Mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh
pengadilan oleh hakim. Persoalan asli atau tidaknya ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo seharusnya tidak perlu berlarut-larut dan menyita terlalu banyak energi. UGM selaku pihak yang mengklaim mengeluarkan ijazah S1 Jokowi sudah menyatakan ijazah Jokowi asli dan memperlihatkan bukti-bukti foto selama Jokowi berkuliah di UGM. Kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STT dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Mereka yang mengaku teman-teman kuliah Pak Jokowi pun pasang badan. Mereka siap dipanggil sebagai saksi di persidangan nanti. Jokowi mencurigai ada agenda besar politik di balik tuduhan ijazah palsu terhadap dirinya. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya. Kita menanti akhir gaduh ijazah mantan Presiden Jokowi. Sudah terlalu lama dan panjang isu ijazah ini bergulir. Apakah persidangan nanti akan membuktikan keaslian ijazah Jokowi dan mengakhiri kegaduhan ini? Inilah kontroversi selengkapnya. Mau dibawa kemana ijazah Jokowi? Bersama saya, Zilvia Iskandar. Mau dibawa kemana ijazah Jokowi? Untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah kuasa hukum dari Joko Widodo, Firmanto Laksana Pangaribuan. Selamat malam, Bang Firman. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Kemudian juga ada Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Asman. Bang Andi, selamat malam. Malam, Silvia. Terima kasih. Udah ganti ini. Apa tuh? Udah ganti status. Coba tanya Makanya, lagi. Ketua Umum kan sekarang kan? Bukan, coba tanya lagi. Masih Joko Mania kah? Nanti itu Bang kita bahas ya. Kita perkenalkan lagi ada kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinuddin. Bang Kozin, selamat malam. Malam Mbak Sylvia. Lelah sekali tampaknya hari ini. Lelah sekali, tapi demi Metro TV saya kejar. Terima kasih sudah hadir ya. Ya, Kita sama-sama. akan nantikan nanti apa saja yang ditanyakan oleh penyidik kepada Roy Suryo klien Anda. Di sebelah kanan sudah ada Profesor Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Selamat malam Prof. Jamin. Selamat malam Sylvia. Kemudian juga ada pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi. Saya langsung mulai ke Mas Kozin ya. Mas Kozin, jadi apa pertanyaan utama penyidik kepada klien Anda Roy Suryo? Kabarnya ada ratusan, tapi poin penting dari pertanyaan itu apa?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dalam forum ini saya mengucapkan syukur karena tadi kami mengalami kegentingan yang luar biasa. Apa itu? Dan sempat saya membatalkan mau kemari karena ada dinamika yang kabarnya akan melakukan penahanan terhadap klien kami. Tapi alhamdulillah kami melihat bahwa ada semacam harapan pada institusi kepolisian ketika subjektivitas untuk melakukan penahanan yang diatur KUHAP itu tidak serta-merta digunakan. Karena yang selalu menjadi perdebatan dan ini menjadi problem bagi kami advokat itu manakala syarat subjektif itu digunakan. Kalau objektif kita sudah tahu di atas 5 tahun baru bisa ditahan. Nah, subjektivitas itulah yang kemudian membuat kita itu seperti tidak punya wewenang apapun, tidak ada nilai bagi seorang advokat. Makanya dalam rancangan KUHAP sih kami mengusulkan ada satu pasal yang menyatakan bahwa ketika ada penjaminan dari advokat maka subjektivitas kekhawatiran akan lari, menghilangkan barang bukti dan melakukan perbuatan lagi itu hilang, sehingga bagi penyidik harus memberikan ya penangguhan penahanan. Karena problemnya adalah ketika seseorang belum divonis tetapi sudah direnggut kemerdekaannya saat ditahan, ketika sampai pengadilan itu seperti hakim mendapat barang busuk, mau tidak mau dia harus vonis bersalah setidak-tidaknya untuk menutup vonis yang sudah diberikan. Sebentar, adapun Bos Kozi. update kasus hari ini. Nah, tadi tunggu dulu ya. Tadi Anda mengatakan sempat ada kegentingan. Ya. Apakah memang sudah tersebut oleh penyidik akan melakukan penahanan? Ya, diantaranya ciri-ciri ya, kita kan memandang indikasi atau korinah ya. Di antaranya kalau mau ditahan itu ada foto-foto, ada setidaknya dokter yang memeriksa kesehatan, dan tadi kabarnya sudah ada dokter yang masuk. Nah, kalau ada pemeriksaan kesehatan itu selalu menjadi rangkaian untuk melakukan penahanan begitu. Indikasi itulah yang membuat kami diminta oleh tim Pak Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi untuk kembali semuanya ke Polda, sehingga kami tadi balik ke sana semua. Tapi sudah sempat diperiksa belum sama dokter ya? Ya belum. Karena kan nggak jadi ditahan begitu. Nah, kalau update-nya bahwa tadi yang pertama kepada ketiganya ditanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah dijawab pada masa-masa di penyelidikan dan penyidikan, apakah ada perbaikan atau penambahan pengurangan, dan dikatakan tidak. Nah, khusus untuk Rismon ada beberapa lah tapi tidak terlalu substantif, dan tambahannya adalah memang yang paling didalami adalah klarifikasi dari Rismon Syahdipa dan yang lainnya terkait 3 tuduhan utama yang dikonferensi perskan oleh Polda Metro Jaya, yakni melakukan manipulasi ya, editing, dan juga klaim tidak ilmiah. Karena ketiganya ini tentu tidak punya parameter objektif yang bisa disepakati. Karena itu tadi diantara yang disampaikan adalah bantahan terhadap itu, yakni menuangkan sejumlah data-data dan juga analisa termasuk metode yang digunakan, sehingga tidak bisa kemudian diklaim itu terjadi manipulasi atau melakukan editing. Dokumen gitu. apa yang disebut dimanipulasi? Nah, dokumen itu kan sebenarnya dokumen yang sudah beredar luas begitu, yang tidak diakui juga oleh Saudara Joko Widodo sebagai dokumennya. Misalnya dari Dian Sandi, kader PSI, itu tidak diakui. Padahal kalau pasal 32 itu kan harus ada unsur tanpa izin. Nah, kalau itu bukan milik Saudara Joko Widodo tentu kan tidak perlu izin kepada Jokowi karena tidak diakui juga sebagai dokumennya. Nah, dokumen-dokumen itulah yang kemudian diperkuat setelah Roy Suryo mendapatkan salinan dokumen dari KPU, baik KPU pusat, KPU daerah, dan kemudian ternyata dokumen di KPU itu ternyata tidak jauh beda atau sama dengan apa yang diupload oleh kader PSI Dian Sandi. Maka kesimpulan yang disampaikan oleh klien kami tidak berubah dari apa yang sebenarnya sudah disampaikan. Misalnya Roy Suryo menyatakan 99,9% palsu, dan Rismon Syahdipa bahkan dengan bahasa ya hiperbolis lah ya, 11.000 triliun palsu. Nah, itulah yang kemudian tadi ditegaskan. Dan itu yang disebut dimanipulasi. Yang paling penting tadi menarik juga karena sebelumnya kami kritik, kami belum punya kesempatan untuk mendatangkan ahli, dan tadi sudah ditanyakan berapa ahli, dan kami sudah sampaikan juga setidaknya ada ahli bahasa bahkan linguistik forensik yang akan kami hadirkan, ada 2 ahli pidana, ada 1 ahli ITE yang nama-namanya juga sudah kami sounding kepada penyidik begitu. Baik, oke. Terima kasih untuk penjelasan awal dulu ya, Mas Kozin ya. Bang Firman, kecewa Roy Suryo CS tidak ditahan hari ini? Jadi terima kasih nih, saat malam dulu nih semuanya. Jadi masalah penahanan dan tidak ditahan itu kan kewenangan penyidik. Jadi kami pelapor tentu hanya menyediakan semua fakta-fakta dan bukti. Nah, disitulah penyidik akan bekerja secara transparan, terbuka. Nah, masalah hari ini tadi disampaikan akan menghadirkan ahli-ahli, itu memang diatur juga di dalam KUHAP seperti itu, dan saya pikir ya polisi memiliki kewenangan untuk memberikan, meringankan dan sebagainya. Tapi kalau ditanya kepada kami melihat ini sudah terlalu lama, ya sudah terlalu lama atau lama sekali. Tapi melihat begitu banyaknya saksi, ya ada 130 saksi, ada 22 ahli, kemudian ada 700 lebih bukti,
Jadi kami akhirnya melihat, oh begitu rupanya. Jadi begitu luas rupanya yang diperiksa. Sehingga kekecewaan kami itu terobati. Artinya seperti yang tadi disampaikan juga hari ini, itu merupakan ya keluasan yang diberikan oleh penyidik. Mau diberikan seluas-luasnya. Dan saya pikir itu supaya orang juga melihat ini secara baik gitu ya. Dan hak-hak sesuai dengan KUHP pun diberikan juga. Jadi buat saya ya itu kewenangan penyidik dan saya pikir ya kita harus menyerahkan kepada penyidik seperti tadi Bang Ahmad juga. Kalau kewenangan memang kita hargai, tapi betul. sebetulnya yang dimaui Bang Firman apa? Ditahan atau tidak? Tentu kalau bicara penahanan menurut hemat kami itu harus ditahan. Karena sampai dengan sekarang kami melihat masih dilakukan tindakan-tindakan itu. Kita bisa lihat semua lah. Nggak usah personal saya menyampaikan, kita bisa lihat semua lah. Tindakan-tindakan apa? Ya, melakukan upaya-upaya dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Itu masih terus dilakukan, seperti itu. Jadi masih bernyanyi sampai sekarang betul, ya, Roy Suryo ya? Sehingga menurut hemat kami, seharusnya ditahan. Dan itu ada di dalam KUHP diatur, dan memang ada tadi, hak subjektif tadi. Antara lain melakukan pengulangan terhadap tindak pidana. Tapi kami serahkan kepada penyidik. Karena kenapa? Kami tidak berkepentingan sebenarnya ke situ. Kami hanya berkepentingan melakukan pemulihan. Dengan ini kita hadirkan nanti ke persidangan, diharapkan hak-hak Bapak difitnah dan dipencemarkan nama baiknya dipulihkan. Itu saya pikir. Baik. Kalau Bang Andi melihatnya setelah adanya penetapan tersangka ini, apakah ini semakin ada titik terang menuju akhir dari kegaduhan polemik ijazah Pak Jokowi, atau ini masih akan panjang, akan berseri lagi di Bang Andi melihatnya? Ya, kalau menurut saya sih ini juga akan panjang gitu ya. Tapi kalau menurut setelah ada tersangka ini, kita ya berharap bahwa ini akan segera untuk berakhir ya. Karena ini kan bukan hanya masalah ijazah Pak Jokowi, tapi ini kan melebar kemana-mana. Sampai ke ijazahnya Mas Gibran, bahkan sama ijazah yang di dalam kubur. Ya berkunjung ke makam seperti itu kan, ditanyakan pula seperti itu kan. Artinya ya apa yang dikatakan dari Mas Firman, terus juga oleh Bung Hosinuddin ya, itu memang haknya dari Polda Metro Jaya sebagai penyidik, sebagai hak subjektivitas. Kalau ditanyakan kepada kami, relawan Jokowi Prabowo Gibran, itu pasti akan mengatakan ya perlu ditahan untuk itu. Karena apa? Masalahnya adalah ya itu tadi, kan nanti kan minggu depan rencana ada namanya Gibran Black Papers ya, yang mau diisukan seperti itu. Mau nulis buku? Menulis buku itu, merilis buku itu. Ini kan akan timbul suatu kegaduhan juga nantinya itu dibawa. Jelas untuk itu. Tapi kita menghormatilah apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan ini kan bukan akhir. Masih ada nanti kan juga pemanggilan kedua, ada pemanggilan ketiga kan. Sampai itu selesai, dan juga kita paham lah apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk itu. Oke, jadi akan panjang lagi energi yang tersita. Tapi setidaknya kita sudah melihat ada pasal-pasal yang dikenakan kepada tersangka. Ya. Dan salah satu yang menarik dari pasal tersebut adalah adanya pasal fitnah. Dan sudah terjadi perbincangan bahwa kalau misalnya itu ada pasal fitnah, harusnya dibuktikan apa sih yang difitnah. Makanya apakah akan ada kesempatan bahwa ijazah keaslian atau keabsahan ijazah Pak Jokowi itu nantinya benar-benar akan dibuktikan dalam persidangan atau tidak? Nanti kita akan bahas dengan Prof. Jamin dan juga Bang Rey di sini. Tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi kembali sesaat ini. Prof. Jamin, jadi sebelum dibuktikan soal apakah ada pencemaran nama baik, apakah ada fitnah, penghasutan, yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah apakah ijazahnya asli atau tidak. Benar begitukah, Prof. Jamin? Tentu yang pertama, kalau kita ambil ketentuan pasal 310 atau karena ini melalui sarana elektronik ya, pakai pasal 27 ayat 3, maka ada beberapa hal yang perlu dibuktikan di sini. Pertama, apakah yang disebut sebagai penghinaan itu kepada pribadinya atau dia sebagai suatu lembaga. Tapi kalau ini konteksnya pasti secara pribadi. Nah, secara pribadi tentu dilihat apa bentuk penghinaannya. Tadi penghinaannya kalau didasarkan kepada presiden menjadi presiden tidak menggunakan ijazah asli atau ijazahnya palsu, sehingga pribadi orang tersebut merasa dihina karena kok bisa jadi presiden tanpa ijazah asli begitu. Nah, ini melalui verifikasi yang sudah dilakukan terhadap kedudukannya sebagai presiden, maka ada beberapa lembaga yang memang sudah diperiksa untuk itu dan menyatakan keaslian. Nah,
untuk membuktikan ini tentu tidak cukup dengan lembaga-lembaganya. Yang dibuktikan adalah ijazahnya, karena lembaga itu bisa saja mendapatkan ijazah yang mungkin juga benar atau tidak benar, kita tidak tahu. Kalau UGM-nya yang sudah menyatakan, bagaimana itu, Prof. Nah, Jamin? jadi begini, sebenarnya ijazah itu hanya ada satu yang asli. Sementara UGM nggak mungkin punya ijazah asli. Mereka hanya ada register terhadap nomor ijazah. Dan juga di Kementerian Pendidikan Tinggi juga hanya register. Dan register itu juga sebenarnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ijazah. Kalau kita lihat, sama kekuatan hukum. Cuma memang ijazah secara lengkap kita lihat seperti sama nggak register dengan ijazah asli. Jadi kembali lagi memang ijazah itu harus ada dan dibuktikan dalam proses penyidikan ini. Jadi benar ya, kalau misalnya harus dibuktikan dulu ijazahnya asli atau tidak, baru kita bisa melihat apakah pasal-pasal lainnya itu bisa dibuktikan atau tidak. Iya, tapi ijazah itu tidak perlu dibuktikan di proses keperdataan, karena nggak ada kaitan dengan pidana. Karena kalau di pidana itu, dia melihat legitimasi terhadap suatu barang bukti didasarkan kepada dari siapa barang itu, bukti itu dibuat, dan instansi mana barang bukti dibuat. Jadi nggak perlu ke pengadilan, hanya cukup dari lembaga yang memang sudah mengeluarkan ijazah itu. Nah, nanti tinggal instrumen dari proses penyidikan lah yang akan menentukan. Contohnya kan ada LEVOR ya. LEVOR kan pasti sudah ada. Puslapor dari Barreskrim sudah mengatakan bahwa ijazah itu asli. Ya, berarti kan mereka sudah memegang ijazah aslinya. Jadi kalau sudah memegang ijazah aslinya, tinggal dia memastikan itu adalah asli, dilegitimasi dan dikonfirmasi, afirmasi dari lembaga yang mengeluarkan. Nah, itu sudah clear. Sudah. Jadi maksudnya clear hakim akan memutuskan atau tidak? Kalau tadi kan Prof. Mahfud mengatakan hakim lah nanti yang akan memutuskan apakah ijazahnya asli atau tidak, bukan polisi. Ada berbeda pandangan ya, Prof. Jadi, Mahfud? Kalau Prof. Mahfud mengatakan harus ada lembaga perdata untuk menyatakan ini asli atau palsu, itu bukan kewenangan pengadilan keperdataan. Kalau begitu nanti kita akan bahaya, nggak semua kasus pidana bisa diselesaikan hanya menunggu dengan putusan keperdataan. Ya, satu-satunya putusan perkara pidana yang harus nunggu keperdataan yaitu 167, memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Itu aja. Kalau yang lain itu nggak perlu. Berarti dalam persidangan ini menurut Anda bisa langsung ya, bisa langsung membuktikan pasal-pasal soal penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, itu bisa langsung, tidak perlu menunggu ijazahnya asli atau tidak? Ya, sepanjang sudah dibuktikan bahwa ada ijazah asli dan ditunjukkan bahwasanya ini asli kepada penyidik dan penyidik sudah melihat, itu bisa dilakukan. Saya minta tanggapannya dong, Mas Kozin. Ini kan berbeda nih. Berbeda pandangan dari Prof. Mahfud. Kalau Prof. Mahfud pasti dari pihak Anda itu sangat setuju bahwa memang harus dibuktikan dalam persidangan, tapi dari Prof. Jamin berbeda pandangan. Ya, pendapat itu kan bisa kita lihat dari perspektifnya seperti apa. Kalau perspektifnya ansih pidana, memang bisa saja karena unsur itu bisa dibuktikan melalui proses di pidana begitu. Tapi kalau kita pisahkan antara barang yang dijadikan alat bukti, ya ini keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, tentu ini produk katun keputusan tata usaha negara yang kemudian pembuktiannya di peradilan tata usaha negara. Makanya saya sependapat juga jika ada menyatakan ya harus digugat secara petun dulu begitu. Problemnya kan ada masa daluarsa 90 hari di Undang-Undang Peratun. Jadi kan tidak memungkinkan untuk itu. Maka bisa saja menggunakan hukum perdata dengan pembuktian apakah ada tindakan perbuatan melawan hukum atau tidak dalam memproduksi ijazah. Kalau ijazah itu palsu tentu ini PMH. Kalau ijazah itu asli tidak ada PMH. Makanya peradilan perdata kemarin sebenarnya sangat penting untuk membuka kotak Pandora ijazah ini, bahwa ijazah diperiksa dan ditetapkan tidak ada PMH sehingga bisa disahihkan oleh peradilan perdata karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Sayangnya 3 atau 4 ya gugatan perdata itu tidak masuk pokok perkara, selesai dieksepsi sehingga barang ini tidak pernah dilihat oleh hakim. Padahal saudara Joko Widodo kan siap kalau mau menunjukkan kepada hakim tapi dipenggal. Nah, sebenarnya kalau kita mau melakukan pendekatan dengan pidana, harusnya tidak menggunakan ketentuan pasal 310311 KUHP tapi 263 tentang dugaan ada tidaknya pemalsuan dokumen. Sehingga ketika ada putusan ingkrah dalam pertimbangannya tidak ada pemalsuan, dokumen itu dipertimbangkan asli, maka itulah putusannya dijadikan
dapat digunakan untuk mempidana orang yang bisa dianggap fitnah, merendahkan serendah-rendahnya, menghina sehindah-hindahnya karena menyebut ijazah saudara Jokowi palsu. Sayangnya mekanisme pidana dengan pendekatan 263 yang bisa dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri dengan Dumas itu dihentikan. Semestinya dulu Dumas itu langsung dikeluarkan LP. Kalaulah LP itu tidak jalan kan bisa SP3. Tetapi ketika kita melihat pembedaan kenapa TPUA hanya di Dumas, saudara Joko Widodo 30 April langsung jadi LP, di situ yang kami lihat, oh memang norma hukum itu adil, tapi praktiknya ternyata ada pembedaan. Lagi-lagi relasi kuasa itulah yang menentukan apakah norma itu bisa diterapkan pada fakta atau tidak. Oke, kita geser sedikit dari hukum ke politiknya. Kalau tadi Mas Kozin sudah bilang bahwa... Nanti aku bisa tambah ya. Boleh, tapi nanti ya Bang Andi ya. Bang Rey, kita sudah mendengar bahwa hukum itu biasanya tajamnya itu ke bawah tapi tumpul ke atas. Dari Roy Suryo juga mengatakan bahwa ini adalah upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Pertanyaan saya, sebetulnya siapa sih yang paling diuntungkan, berkepentingan dan punya kuasa untuk membungkam atau mengkriminalisasi Roy Suryo? Nanti itu akan kelihatan di belakang. Sekarang dimulai dulu dari pertanyaan ini tema diskusi kita. Mau dibawa kemana ijazah Jokowi? Dibawa ke Polda Metro oleh Jokowi. Literalnya begitu ya. Makanya sebetulnya begitu masuk ke Polda, perdebatan soal asli nggak asli itu udah selesai. Nah sekarang isunya itu apakah Roy Suryo ini dikriminalisasi apa enggak gitu. Nah tapi sebelum ke sini nih, saya mau melihat dari aspek yang lain dulu ya, yang namanya politik. Kenapa sih harus dipolisikan gitu? Itu kan pertanyaannya tuh. Saya kira kalau menggunakan istilah-istilah orang sekarang itu, pertama karena ada orang yang nyinyir. Nyinyir ke siapa? Kayak orang-orang ini, Roy Suryo, kayak ini macam-macam dan sebagainya itu. Kenapa mereka nyinyir? Ya karena mereka nggak bisa seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Anda bisa bayangkan, setahun lebih Roy Suryo membawa isu ijazah palsu itu dan selalu mendapatkan porsi yang cukup di media massa. Siapa orang yang nggak punya kekuasaan apapun yang bisa melakukan itu, maka orang-orang di luar itu jadi nyinyir gitu loh. Melihat Roy Suryo yang mendapat exposure sedemikian rupa ya kan. Tapi kan Roy Suryo nyinyir duluan. Kenapa? Ya, kita sama-sama nyinyir kan. Makanya kita mau pakai istilah-istilah itu. Nah yang kedua, kenapa dipolisikan itu? Karena mungkin sebagian orang yang bersama dengan Pak Jokowi ini belum dapat jabatan. Jadi perlu semacam cari muka dulu dengan terus-menerus ya kan membela ijazah ini lalu ikut serta mendorongnya ke polisi. Mungkin karena itu mereka akan dapat komisaris lah, apalah dan sebagainya gitu ya. Ada Bang Andi di sini termasuk nggak? Ya nanti dijawab oleh Bang Andi kan. Yang ketiga adalah ada unsur ketidaksukaan. Tidak suka sama siapa? Ya sama Roy Suryo macam-macam. Maka dibuatlah bahasanya ini gaduh-gaduh. Gaduh apa? Stabilitas kita naik kok Pak Prabowo tingkat kepuasan tetap di atas 70% kok. Gaduh apa gitu. Ya kan cuma ya itu tadi ya kan karena tidak suka kalau bahasa orang sekarang untuk menjawab para kritikusnya Pak Jokowi itu udah ada penyakit hati kata mereka ya kan. Nah, boleh jadi yang di sini juga sebetulnya ada penyakit hati kayak Roy Suryo macam-macam dan sebagainya gitu ya. Nah yang keempat, nah ini yang paling penting nih menurut saya apa? Makin tipis argumen untuk membela bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli gitu loh. Karena makin tipisnya argumen, sementara argumen yang mempersoalkannya makin banyak gitu ya. Lalu udahlah kita selesaikan di polisi aja. Jalan pintasnya? Iya, pakai polisi aja gitu. Nah, jadi makin sedikit argumen, makin menipis argumen, makin nggak dipercaya oleh publik argumen-argumen yang menyebut bahwa ini ijazah asli gitu ya. Kalau begitu pakailah kekuasaan. Nah, makanya itulah dibawa sekarang ke Polda ya, supaya kekuasaan menyelesaikannya gitu melalui polisi. Kekuasaan yang mana ini Bang Rey? Kan sekarang Pak Jokowi tidak berkuasa lagi. Kekuasaan itu kan nggak harus dilihat bahwa saya berkuasa dan Anda. Kan kekuasaan itu artinya beliau mantan presiden yang ngangkat Kapolri yang sekarang. Kan kira-kira gitu ya. Lalu presidennya adalah orang yang melanjutkan kebijakan Pak Jokowi dan anaknya wakil presiden dari presiden yang sekarang. Kurang terang benderang apa? Kurang terang benderang apa Bang Andi? Dijawab nanti ya. Kita jeda dulu, pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi.
Baik, kembali lagi di kontroversi pemirsa. Tadi Bang Rey mengatakan bahwa kelompok pembela Jokowi atau / kelompok yang suka nyinyir kepada Roy Suryo CS, salah satu alasannya itu karena belum dapat jabatan ya Bang Rey ya. Terus alasan yang paling penting karena semakin tipis argumen untuk membantah bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu ya. Jadi bagaimana Bang Andi menjawab itu? Kalau Bang Rey itu memang super nyinyir dia. Jadi kita itu ya, sebagai contoh lah ya, saya sejak 2012 sampai 2025 ini belum pernah namanya komisaris. Catatan itu. Dan Mbak Zilvia ini kan sama-sama saya juga dulu 2012. Waktu beliau masih muda nih, sama-sama kita dulu. Jangan tarik pengalamanmu dengan puluhan orang yang sudah. Jadi gini, aku menjelaskan aja lah Bang Rey ya. Jadi untuk bahwa kita ini berjuang tidak semata-mata untuk itu. Iya, Anda itu betul. Oke, terus kita Bung, yang kedua Anda tadi. dulu ya, ada ketua organisasi relawannya Pak Jokowi yang belum dapat jabatan. Lalu mengatakan ini organisasi akan saya bubarkan loh. Lalu tiba-tiba dapat jabatan dia, wakil menteri. Itu terserah, itu mungkin itu udah nasibnya dia begitu kan. Yang jelas begini, kita mau menjelaskan aja. Tadi bahwasanya apa yang dikatakan tadi masalah komisaris, satu lagi mengenai argumennya makin sedikit soal ijazah Pak Jokowi menipis. itu makin menipis. Saya rasa tidak akan menipis untuk itu. Karena begini, ijazah itu benar-benar asli dan sudah dicek di lapor. Karena saya juga ada itunya. Ini ijazah asli yang diterima oleh lapor, ijazah beliau, dan ini dicek sama lapor, maka dibilang otentik. Ini ada, gitu, ya bisa lihat di sini. Oke, basis Anda dari Puslapor Polri. Puslapor Polri, ini dibawa dan dicek oleh Barreskrim, ini asli. Dan ini akan mirip dengan ini, sama. Itu apa? Ini adalah ijazah dari Mas Sigit. Dan saya sudah dapat izin dari beliau. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah teman masuk tahun 80 di Fakultas Kehutanan yang sama dan lulus bersama-sama juga. Gitu loh, dengan Pak Jokowi. Ya, kalau dia ini 1132 kalau nggak salah, Pak Jokowi 1120 nomor registernya. Jadi maksud Anda membawa ijazah ini? Jadi saya membawa ini. Tunggu dulu. Apa yang ditampilkan dikatakan. Itu ijazah yang sama dengan yang beredar selama ini nggak? Yang beredar, ini nggak pernah beredar. Oh iya, artinya sama. Ini sama dengan sini. Ya, Pertama dari sini, saya kasih contoh ini aja dulu ya. yang dianalisis oleh Roy Suryo kan? Ya, ini dianalisis, yang dikatakan palsu. Ya. Padahal ini sama. Pertama, tulisan ini 5 November 85, ini sama. Karena hanya satu orang. Identik, satu orang. Ini scan langsung ya dari jasa yang saya terima dari Mas Sigit. Sama semua. Baik rektornya, baik dekannya, semua satu orang yang menulis itu. Makanya pertanyaan saya, di mana palsunya? Kalau kita bicara dengan KPU, itu kan diambil oleh KPU kan ada legalisir. Kalau sudah ada legalisir, dan ini juga sama kayak begini. Artinya itu adalah aslinya. Dan ada watermarknya di sini. Ini ada watermark. Ada watermarknya semua. Ini nggak bisa dibantahkan gitu loh. Kenapa Pak Jokowi hanya ingin nanti membukanya itu di pengadilan? Gitu loh. Apakah ada yang melihat? Ada juga wartawan-wartawan di rumah Bapak juga melihat pada saat itu. Kan begitu. Jadi di mana menipisnya? Melihat juga. Berkali-kali malah. Makanya saya bilang di mana menipisnya gitu. Karena yang ini asli semua. Ini bisa dipertanggungjawabkan nanti di pengadilan. Bang Rey coba ditanggapi dulu. Yang mana? Yang mana tipisnya katanya itu semua udah ada buktinya. Kalau argumen mereka kuat, bayangan saya mereka nggak bawa ini ke polisi. Dan bayangan saya ini juga udah selesai karena masyarakat nggak ada yang percaya pada dugaan adanya kepalsuan ijazah ini. Karena masyarakat banyak yang percaya. Argumennya itu aja, sementara argumen yang menyebut bahwa ada dugaan kepalsuan ijazah ini waktu demi waktu bertambah. Itu kan versinya Roy. Oh iya tentu saja versinya. Iya itu versinya Roy. Kan kalau kita tanya ke masyarakat dan sudah disurvei, itu rata-rata 70% makanya karena argumennya makin sedikit, iya kan? Tapi ini makin kelihatan makin banyak orang yang tertarik dengan isu ini. Anda bisa bayangkan setahun loh. Isu ini terus menerus dan waktu demi waktu makin disambut oleh publik. Gitu kira-kira kan. Makanya salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah bawa ke polisi. Bawa ke polisi dan Bang Firman pasal-pasal yang dikenakan oleh polisi sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan? Ya, jadi sedari awal dalam laporan itu kan
disampaikan pasal 27, 32 dan 35. Boleh ditampilkan lagi ya, teman-teman, grafis 27, pasal kemudian yang dikenakan. 310, 311 ya. Dan hari ini memang itu senyatanya diberikan terutama kepada 3 tersangka ya, RS, RS dan TT seperti itu. Jadi menurut hemat saya, tadi saya sudah sampaikan, saya ingin menanggapi juga Bang Rey gitu ya, bahwa sebenarnya ya tadi yang disampaikan sama Bang Rey adalah bukti subjektif, maka dia harus ditahan. Terus. Nah kalau terus. Yang mana? Yang mana maksudnya? Menyuarakan fitnah kan? Iya. Menyuarakan. Saya nggak menyebut ada menyuarakan. Bukan. Maksud saya dia menyampaikan semakin banyak semakin. Lawang yang mengeluarkan jasa mengatakan asli kok ada kok. Tadi sudah ditayangkan, ya kan? Tapi di sisi lain mereka ini RS, RS dan TT terus mengatakan ini tidak asli, ini tidak asli. Sudah diperiksa, sudah disampaikan, sudah disajikan. Saya sudah melihat berkali-kali, ya kan? Terus berarti ini adalah syarat subjektif yang sebenarnya dari KUHP itu sudah kena. Dan makanya tadi kan pertanyaan di awal kan kecewa nggak? Sangat kecewa sebenarnya. Tetapi kewenangan pada penyidik. Tapi kalau dibicarakan kecewa, ya kecewa. Karena kenapa? Lawang tidak bisa dibuktikan kok. Nih saya ceritakan. Singkat Bang. Perdata berkali-kali tidak masuk, ya. Perdata berkali tidak masuk. Pernah dilakukan tun tidak masuk juga. Pidana kemarin rencana Dumas juga nggak masuk. Artinya tidak ada yang bisa dibuktikan. Jadi kalau dikatakan mereka memiliki dan semakin enggak ada itu. Malah kami menyampaikan itulah bukti secara subjektif yang harus dilihat oleh penyidik. Yang seperti sampaikan sama Bang Rey tadi, membuat ini harus segera dilakukan penahanan. Kalau saya membayangkan begini ya, tadi kan disebutkan di pengadilan apa? Di perdata. Sudah menang, kan kira-kira gitu ya. Di sini udah menang, di sini udah. Itu artinya nggak perlu lagi dipolisikan. Tapi kan nggak berhenti Bang. Ya biarin aja. Nggak bisa Bang. Ujung-ujungnya toh masyarakat Ini tahu bahwa ijazah ini asli. Makanya saya tadi sampaikan di sana sini macam-macam. Itu yang saya sebut tadi model pendekatan kekuasaan. Bapak menempuh ini dalam Mengapa rangka sih argumen versus argumen dibiarkan saja bertarung di tengah masyarakat? Bapak melakukan ada 2 krisis sekaligus. Pertama, krisis legalitas, yang kedua krisis legitimasi. Soal legalitas bisa diselesaikan melalui lembaga yang ada, tetapi ada krisis legitimasi inilah. Nah, saya setuju dengan Bang Rey. Sepertinya Jokowi itu ingin meminjam tangan kekuasaan, legalisasi kekuasaan untuk melegitimasi bahwa ijazahnya itu asli. Kenapa? Karena legalitas dari institusi yang ada itu tak cukup meyakinkan publik sehingga ada legitimasi terhadap ijazah. Itulah yang mengakibatkan secara subjektif itu harus dilaksanakan oleh penyidik. Yang kedua, sekali lagi. Cuman saya melihat begini, kan? Legitimasi itu dibangun di atas jalan yang nggak nyambung. Kan dia ingin memulihkan wibawa, meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli. Tapi saudara Joko Widodo itu terlalu ya mencari jalan yang panjang dan melelahkan pada satu titik yang titik itu pernah ditempuh dan tidak pernah melegitimasi ijazah itu menjadi asli. Contohnya Bambang Tri dan Gus Dur itu kan dipidana gara-gara mengkritik ijazah. Harapannya setelah dipidana orang kapok dan percaya ijazah itu asli. Tapi itu kan tidak terjadi. Nah, cara yang terbukti keliru ini mau direpetisi. Dan saya setuju Bang Ray tadi. Kalau bahasa saya ceritanya mau direpetisi. Bahasa saya tidak. Makanya perlu diproses secara polisi. Ya, maka perlu diproses secara polisi. Sekarang pun setelah memproses semuanya nanti saya akan berikan kesempatan untuk bicara ya, terutama dari sisi hukumnya Prof Jamin juga harus menengahi di sini. Nanti kita jeda lagi pemirsa, tetap bersama kami. Jadi agar tidak lagi berlarut-larut, harus dibawa kemana ijazah Jokowi ini, Prof Jamin? Ya, pertama tentu kasus ini terus bergulir sampai pada akhirnya bisa ditentukan apakah dugaan terkait adanya penghinaan ini terbukti di pengadilan. Karena kita di negara hukum, kepastian hukum harus ditegakkan. Dan tadi kenapa ada upaya hukum ini? Jadi ini merupakan hak setiap warga negara.
Jadi yang merasa dirugikan, merasa terhina, itu punya hak konstitusional, dilindungi oleh undang-undang. Semua warga negara yang merasa haknya terganggu karena ada pencemaran nama baik, punya hak untuk bisa melaporkan itu. Jadi nggak bisa dibatasi, oh ini boleh, ini nggak boleh ya. Itu semua hak. Kalau yakin asli kenapa harus dipolisikan? Kalau kata Bang Rey kan tadi gitu. Iya, makanya saya katakan itu semua hak warga negara. Kalau dia merasa perlakuan yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini mengganggu kenyamanan dia, ya nggak dilihat dari statusnya apakah dia mantan presiden, apakah bukan. Semua punya hak untuk melaporkan itu. Tinggal masalah yang pertama adalah independensi daripada kepolisian, transparansi daripada kepolisian, dan akuntabilitas dari kepolisian. Artinya polisi ini jangan sampai terintervensi ataupun melihat faktor politik menjadi desakan mereka untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Oke. Begitu. Baik, untuk pendukung atau pembela Jokowi, Bang Andi, bagaimana melihat ini kan meskipun kasus ini sudah ada tersangkanya, terus saja kicauan, nyanyian Roy Suryo CS itu terus saja yang bisa mendiskreditkan dan menurunkan legitimasi dari Pak Jokowi. Ya kan kita bisa lihat ya, ditunjukkan aja ijazah dia pasti akan ambil untuk dia periksa sendiri. Siapa lu? Kan bicara begitu kan? Dan yang kedua kalau kita lihat ini kan baru tahap pertama pemeriksaan kan. Pasti ada tahap kedua ataupun ada tahap ketiga. Kita kan nggak tahu apalagi nanti subjektivitas penyidik apakah melakukan penahanan atau tidak. Frankly speaking ya, kalau kita bicara yang namanya relawan semua, pendukung Pak Jokowi, pasti ini ingin pengen segera selesai nih permasalahan ini gitu loh. Selesainya sampai di Artinya tahap selesai ini semua yang dikatakan ada tersangka ini ya ini ditahan, dilanjutin untuk proses pengadilan gitu. Nah di pengadilan silakan bertarung di sana gitu loh. Evidence dari pihak sebelah dengan evidence dari Pak Jokowi silakan untuk dipertahankan masing-masing untuk itu, ya kan? Jadi tidak ada lagi polarisasi yang di bawah ini terbelah terus, ya kan? Oke. Ini masalahnya utamanya. Oke, baik. Bang Rey, mau dibawa kemana Bang Rey? Mau dibawa ke Polda. Mau dibawa ke Polda, ke Solo, ke pengadilan atau gimana? Mari kita buat pengandaiannya. Apa kurangnya Pak Jokowi menghadapi kasus ini? Anda bisa bayangkan Pak Jokowi itu presiden 2 periode. Dengan tingkat kepuasan 80% di ujung kekuasaannya. Di backup habis-habisan oleh relawan banyak sekali. Ya kan? Anda bisa bayangkan. Lalu presidennya adalah hopengnya Pak Jokowi. Kan kata Pak Prabowo dia hopeng sama Pak Jokowi kan gitu. Wakil presidennya anaknya beliau. Sehingga? Buat 2 partai politik pendukung dia. Ada namanya Golkar, ada namanya PSI. Kekuatan kayak begitu, kok bisa nggak optimal menghadapi Roy Suryo dan kawan-kawan? Harus dibawa ke Polda gitu loh. Tapi kan haknya kalau merasa Saya nggak terganggu. bicara hak, saya nggak bicara hak. Kali-kali kau bicara dong harga dirimu gitu loh. Gua ngadapin orang kayak gini dengan kekuatan yang kayak gini kok harus berakhir di Polda. Jadi yang benar menurut Anda gimana? Ini soal sejauh apa sih sebenarnya orang percaya nggak percaya gitu loh. Oke, legitimasi ya. Dan itu yang menurut saya nggak teryakinkan mungkin kepada publik itu yang saya sebut argumennya makin menipis. Tapi mungkin ada tanda kutip ya kekuasaan atau ambisi yang sedang terganggu lalu bawalah ke polisi. Kalau udah ke polisi Bung Andi, udah deh. Nggak terlalu penting lagi gitu loh, udah di polisi. Bung Andi cari aja isu yang lain lagi, nggak usah lagi isah-isah gitu loh. Biarkan itu Pangaribuan aja yang menyelesaikannya. Makanya untung cepat diberhentiin, kalau nggak habis sama dia. Jadi kalau saya melihat ini Bapak ingin memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa meskipun beliau seorang presiden ke-7 tetap melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan hukum dan koridornya dalam rangka untuk mendapatkan kembali hak-haknya di mana beliau sudah diduga difitnah dan dicemarkan nama baiknya melalui ITE dan melalui langsung seperti itu. Sehingga menurut hemat kami Bapak sering katakan saya sayangkan sebenarnya, tetapi terpaksa. Karena kenapa? Dia juga punya cucu, punya anak. Bagaimana nanti gitu kan? Sehingga apa? Bapak ingin menunjukkan bahwa Bapak sebagai warga negara yang baik melakukan upaya hukum yang benar.
Dan kita hargai itu. Oke, Terima baik. kasih. Mas Kosin, terakhir, jadi ujungnya buat Roy Suryo itu apa sih? Apa yang mau dicari sebenarnya? Roy Suryo sederhana, dia ingin mengungkap kebenarannya itu menjadi hak publik dan bukan hanya kepentingan Roy Suryo, karena ini ijazah yang pernah dipakai oleh seorang penguasa yang dengan kekuasaan itu dia bisa membuat utang wus, bisa membuat IKN mangkrak, bisa ngomong 6.000 SMK dan seterusnya begitu. Jadi publik punya hak untuk itu. Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa hari ini tidak relevan saja lagi ya mengomongkan bukti kalau tidak nyambung. Keinginannya harga diri, tetapi jalan itu sudah ditempuh, toh tidak memulihkan harga diri, bahkan makin jatuh lebih parah. Maka saya memprediksi begini, jika sebelumnya Jokowi meminjam kekuasaan untuk melegitimasi ijazahnya, saya menduga kuat setelah seperti ini tidak berhasil, dia akan kembali meminjam legitimasi kekuasaan untuk keluar dari kemulut ini. Maka nggak yakin saya ini sampai ke pengadilan, takut mereka, dugaan saya minjam lagi kekuasaan entah dengan SP3, entah dengan SKPP, deponering dan seterusnya begitu. Karena ini yang membuat kami makin yakin kalau kami sudah di persidangan, oh senang sekali. Begitu. Artinya benar kan dugaan kita bahwa memang Sayang sekali harus waktunya dilakukan sudah habis. penahanan. Abang-abang, terima kasih. Saya tunggu aja di pengadilan, Mbak. Saya sudah percaya diri karena nggak ditahan. Oke, langsung aja kita ke pengadilan ya. Terima kasih abang-abang. Pemirsa pikir lagi dari kontroversi, saya Zulfia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.